Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya ditemani oleh pakar finansial konsultan yang beliau ini sudah melambang buana kemana-mana. Artinya menjadi konsultan di beberapa rumah sakit, kemudian di lembaga-lembaga publik juga. Banyak beliau menangani di bidang manajemen keuangan. Hari ini kita akan banyak mengulas tentang bagaimana mengelola keuangan, terutama keuangan keluarga ya, yang paling riskan apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 ini, tidak memahami secara utuh tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik. Artinya dalam konteks ini nanti kita akan banyak mengulas atau membahas tentang literasi keuangan, karena pemahaman kita tentang keuangan itu mungkin termasuk saya ya, paling tidak bagaimana uang yang ada itu dihabiskan atau uang yang ada itu ya dibelanjakan buat beli apa dan seterusnya. Intinya seperti ya itu. Seperti itulah. Artinya literasi keuangan kita masih sangat minim dan ini perlu untuk bisa digali dari pakarnya sendiri secara langsung. Kira-kira bagaimana sih mengelola keuangan yang baik dan produktif sehingga masa hari ini, masa yang akan datang, termasuk masa-masa para generasi kita selanjutnya itu bisa aman dan ya terjamin hidupnya. Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Bagi yang baru hadir di channel YouTube saya, silakan subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus bisa mengikuti video-video terbaru saya, agar Bapak Ibu, teman-teman semua dapat mendapatkan notifikasi dari video-video. Saya sebenarnya sudah jadi temannya Kang Hayat ini udah dari tahun, nggak tahu udah dari berapa puluh tahun yang lalu. Kenalin dulu dong nama lengkapnya. Nama biar saya Tuti Prihatingningsih. Saya agensi director dari Prudential Syariah Malang. Kantor kami ada di Kedawung 67. Mungkin juga ini Kang Hayat, banyak orang yang nggak tahu bahwasanya di Malang ini ada yang namanya kantor Prudential Syariah. Kantor Prudential Syariah. Dan itu satu-satunya kantor yang ada di Jawa Timur yang syariah. Yang syariah ya? Yang syariah di mana? Kayaknya kalau yang di bukan ya, syariah di mana? Kalau yang syariah ada di Jalan Kedawung 67. Kalau yang di luar itu seluruh Jawa Timur itu kantor konvensional. Yang membedakan syariah sama konvensional. Kalau orang konvensional, kantor konvensional boleh jualan konvensional, boleh jualan syariah. Kalau dari kami, wajib hukumnya itu adalah kita cuma memasarkan produk-produk yang berbasis syariah. Ya. Oke, tapi sebelum nanti bisa menjelaskan secara jelas, misalnya apa sih manajemen keuangan atau bagaimana sih cara mengelola keuangan secara yang baik? Benar untuk rumah tangga aja. Ya, yang untuk rumah tangga saja kira-kira, karena ini kenapa penting untuk disampaikan atau didiskusikan atau di-sharingkan, karena memang masa-masa seperti ini sangat penting sekali. Bahkan proyeksinya kemarin 3 bulan ke depan kita harus menyiapkan uang cash untuk hidup 3 bulan ke depan. Untuk selanjutnya nanti urusan belakang. Tapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana 3 bulan ke depan itu kita punya uang cash agar bisa hidupnya aman. Nah, pelajaran hari ini sudah ada tuh, ini harus mempunyai uang cash untuk kehidupan 3 bulan mendatang. Bagi orang-orang yang sudah merencanakan keuangannya jauh-jauh hari, maaf ya, termasuk saya, ya tenang-tenang aja. Karena sudah terjamin keuangannya. Saya sudah mengalokasikan semuanya itu dari awal. Tapi bagi keluarga-keluarga yang belum memahami pentingnya kesehatan keuangan rumah tangga, seperti apa sih dikatakan rumah tangga itu keuangannya sehat, nah, saat ini ya kalah kabur. Oke, mungkin saya mulai dari apa
sih proteksi itu? Oke. Yang dikatakan proteksi itu adalah bagian dari asuransi, itu adalah melindungi. Proteksi itu Bahasanya, melindungi. melindungi. Ibaratnya itu kalau kita mengatakan untuk orang awam itu bahwasanya kita beli payung sebelum hujan. Sebelum hujan. Walaupun tidak sedang musim hujan gitu. Tidak musim hujan. Kalau musim kemarau pun kita harus punya payung. Payung. Karena ketika Bisa hujan panas juga. Sekarang panas juga harus pakai panas payung. juga bisa difungsikan ya payung. Iya, ya? panas Oke. juga harus pakai payung. Jadi kita itu sekarang bahasa pepatah dulu itu kita patahkan hari ini bahwasanya payung itu bukan untuk hujan saja, Tapi untuk bisa panas juga bisa dipakai. Artinya Itu- musim kemarau atau musim hujan tetap pakai kita harus payung. punya perlindungan. Nah, apa sih perlindungannya itu ya? Itulah yang dikatakan proteksi. Ya, jadi proteksi itu adalah perlindungan. Perlindungan itu apa aja? Macam-macam banyak. Bisa perlindungan jiwa, bisa perlindungan kesehatan, bisa perlindungan aset, bisa perlindungan penyakit kritis. Yang produktif saja, yang produktif terkait dengan keuangan. Nah, kalau yang saya katakan itu termasuk juga di dalamnya. Jadi gini, tadi sudah saya katakan proteksi itu seperti yang saya jelaskan. Yang kedua, kenapa sih orang harus punya proteksi? Saya mau tanya sama Pak Hayat. Pak Hayat itu apakah kalau orang Jawa bilang kan otot kawat balung besi. Apa itu? Nanya apa itu? Maknanya itu orang yang tidak ada sakit, yang tidak akan mati, tidak itu. Itu ibaratnya. Itu kalau masih muda Bahwasanya- begitu kira-kira ya. bahwasanya manusia itu yang namanya kalau orang Jawa kan bejo pati cilek. Istilahnya itu untung, jodoh, meninggal itu kan yang tahu Allah. Ya. Itu dalam asuransi itu yang dinamakan resiko, Pak ya. Jadi yang namanya sakit, yang namanya meninggal, yang namanya penyakit kritis itu adalah risiko. Pertanyaannya, masyarakat kita sudahkah menyiapkan payung jika tiga hal itu terjadi? Dari yang dikatakan. Kenapa harus penting itu kita harus punya proteksi? Kenapa itu harus penting? Sangat penting karena mindset di masyarakat kita, orang kalau punya asuransi adalah orang yang kaya, yang punya Tapi benar uang. loh, mindset itu tidak hanya sekedar mitos. Terbukti kan? Iya, memang rata-rata seperti itu. Pertanyaan saya ke Pak Hayat, kenapa orang kaya-kaya itu justru nggak mau kehilangan duitnya? Kenapa harus beli asuransi? Kalau dia itu sudah merasa kaya, sudah bisa membeli semuanya, dia nggak akan beli asuransi. Nah, Jadi itu memang- yang saya maksud berkaitan dengan literasi keuangan. Jadi, literasi keuangan itu memang sudah harus ditanamkan sejak dini. Betul. Sehingga pemahaman tentang mengelola uang, mengurus uang, menggunakan uang, bahkan memanfaatkan uang itu menjadi penting untuk kita pahami. Terus, bagaimana kira-kira untuk Jadi yang harus dilakukan adalah setiap keluarga. Setiap keluarga ya? Setiap keluarga. itu kan istilah, kalau payung kan semua orang bisa beli lah, tapi kalau asuransi kan misalnya ya mungkin preminya tinggi Enggak. dan lain sebagainya Enggak, mungkin. kalau masalah premi itu banyak produk yang harganya murah sesuai dengan kebutuhan. Jadi Berarti kan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai masing-masing dengan orang kebutuhan. ya. Jadi kalau kami di syariah itu diajarkan bahwasanya kita selalu mengedukasi itu sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kembali lagi ya Pak Hayat ya, sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Keinginan kita sendiri berarti. Nah, apa yang harus dilakukan setiap keluarga? Harus mengalokasikan 10% atau sampai 15% dari total penghasilan sebulan. Oh, total penghasilan sebulan iya, itu bisa jadi dialokasikan iya. untuk asuransi. Jadi kalau satu keluarga itu seorang pencari nafkah utama mempunyai penghasilan total 10 juta, maka wajib hukumnya 1 juta itu untuk memproteksi dirinya. Itu juga ada ya premi yang 1 juta gitu. Ya ada, bahkan 300.000 Oh, ada. ada ya. Menurut saya itu 300.000 itu Sudah cukup ya. sudah cukup dan bukan hal yang mahal. 2 tahun ke depan itu 300.000 itu ya tidak ada artinya. Beli cireng kan Beli ya. cireng ini tidak Dapat nyampe. 1 bungkus berarti. Jadi kenapa sih kita harus sadar dari awal bahwasannya mengalokasikan
Yang 10% ini akan melindungi yang 90%. Jadi dalam rumah itu ya, Iya. dalam satu keluarga. Jadi kan kita kalau mengibaratkan keluarga ini penghasilannya 10 juta, berarti nilai satu keluarga itu kan 10 juta. Nah, ini harus mengeluarkan 1 juta. 1 juta ini untuk melindungi apa? Melindungi yang 90%. Ya berarti pemahaman itu mungkin yang perlu ditanamkan ya. Maksudnya Betul, begini, betul. termasuk saya, termasuk saya sendiri, karena memang Pak apa ya, Hayat senyum-senyum karena saya sudah lama mengedukasi Pak Hayat. maksud saya apa ya, memahami tentang pengelolaan keuangan itu memang tidak mudah. Karena saya sendiri misalnya dapat uang gitu banyak gitu, buat apa investasikan atau dibuat ya beli apakah atau dihabiskan atau disimpan, kan begitu aja itu prinsipnya kalau kita punya uang. Tapi sebenarnya penting untuk misalnya melakukan proteksi diri sejak dini ya, sejak ya di masa-masa muda, kemudian kita punya penghasilan. Betul. Ya penting untuk memproteksi diri dan keluarga kita. Betul. Itu dalam rangka untuk melindungi satu rumah satu keluarga Ya, itu ya dengan 10% itu melindungi yang 90% ya. Berarti kan artinya asuransi itu kan tidak harus menghabiskan penghasilan kita dengan masyarakat kita itu belum terbiasa dengan menyisihkan, bukan menyisakan loh Pak Hayat. Apa bedanya menyisihkan dan menyisakan itu? Kalau menyisakan Pak Hayat itu menghabiskan dulu, berarti sisanya untuk sisanya dipan untuk gitu. asuransi. Kalau menyisihkan Tuh dari awal itu sudah disisihkan disiplin. dulu. Oh. Iya, jadi pokok saya mau 10% ini untuk proteksi. Nah, kenapa sih keluarga harus sadar dari awal? Karena mohon maaf saya, kalau keluarga yang masih usia 30 tahun yang baru menikah, dia akan membeli proteksi itu masih murah Pak Hayat. Tapi kalau seumuran Pak Hayat, murahnya baru sadar, berapa itu? kalau Pak Hayat sadar sekarang, yang dihitung proteksi itu adalah harapan hidup. Semakin pendek harapan hidup Pak Hayat, maka semakin mahal kontribusi per bulannya. Semakin muda kepala rumah tangga sadar asuransi, itu semakin murah kontribusinya per bulan. Itu yang membedakan kenapa sih orang-orang itu harus sadar dari awal. Ya itu tadi, kalau beli proteksi di usia muda murah, Ya, karena kan tiap bulannya enggak jangkanya panjang ya. Iya, jangka panjang 10 Dan preminya tahun, juga tidak terlalu tinggi juga. tidak nambah. Karena masa-masa muda ini kan proteksinya juga cukup kuat ya. Saya ibaratkan, saya simulasikan atau ilustrasikan bahwasanya Pak Ali usia 30, jangan usia 35, usia 40 tahun. Pak Ali usia 40 tahun. Dia penghasilannya 10 juta Satu bulan ya. satu bulan. Pertanyaannya, dia sudah menyisihkan 10% atau belum? Kalau dia menyisihkan 10%, umpamanya ini usia 40, dia membeli produk asuransi jiwa senilai 1 M dengan uang yang 1 juta itu, kontribusi tiap bulan 1 juta Sampai 10 tahun ya. Iya. Nah itu ada kata-kata dari klausulnya di asuransi, jika dia meninggal sebagai pencari nafkah utama, maka ahli waris akan menerima UP jiwa sebesar 1 M uang tunai. Itu melindungi keluarga yang ada di dalam. Betul. Kalau Pak Ali sadar dari awal membeli itu. Ketika Pak Ali tidak sadar, banyak sama kayak Pak Hayat nggak sadar-sadar. Ketika Pak Ali ini nggak sadar akan proteksi, terjadi risiko, namanya meninggal kan Iya, mahal. iya. Dia meninggal, padahal dia mencari nafkah. Ketika dia meninggal selesai apa enggak Pak? Ya, ya. Selesai penghasilan. Tapi kalau dia dari awal sudah sadar akan proteksi, maka ketika dia tidak ada meninggalkan dunia ini, maka anak masih pegang itu uang 1 M, istrinya masih pegang uang 1 M untuk melanjutkan sekolah anak atau membuat usaha itu. Berarti memang penting ya untuk Sangat penting. sadar akan penting. asuransi jiwa, akan proteksi, akan literasi keuangan. Ini terutama bagi teman-teman yang masih baru menikah ya. Masih menikah sudah harus sadar akan potensi proteksi keuangan itu yang perlu dibangun sejak dini, karena masa tua kita tinggal menikmati, terus anak-anak kita sudah terjamin pendidikannya, kesehatannya, jiwanya. Artinya proteksi keuangan itu menjadi modal kita untuk nantinya ketika misalnya terjadi resiko, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
sehingga ini menjadi penting. Dan ya saya juga baru tahu ya kalau literasi keuangan itu memang harus wajib. ya Bukan harus disisakan. harus kita miliki sejak awal, karena memang Menyisihkan. keluarga kita bisa punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, itu akan pengeluaran semakin banyak, walaupun kita juga percaya bahwa rezeki itu juga dari atas. Artinya rezeki juga dari atas, kemudian risiko juga ya dari atas. Tetapi paling tidak kita sebagai manusia kan sudah ikhtiar, Betul. sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola agar kita dan keluarga kita, termasuk anak-anak kita, itu juga bisa terjamin hidupnya, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih layak, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Sukses terus ya. Sama-sama. Amin.